Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini guys? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya, walaupun di masa pandemi COVID-19 kali ini. Nah, kali ini kita berjumpa di podcast Sabana Santuy bareng Smanila. Dan saat ini sudah episode 2 nih. Oke, kalau begitu sebelumnya kenalin dulu. Nama aku Elin Apriliani dari kelas 10 MIPA 4. Dan by the way nih guys, kali ini aku gak sendirian karena aku ditemenin sama narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Dea hari ini? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana? Kalau aku sih ya alhamdulillah baik juga ya. Walaupun selama pandemi kayak gini kita harus tetap jaga prokesnya ya. Nah baiklah, kali ini Kak Dea sebagai perwakilan dari ekstrakurikuler PMR. Spesial banget kita datengin buat ngobrol-ngobrol santuy bareng kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita selama ini. Wah, pasti kalian gak sabar banget ya kan? Kalian harus wajib dengerin podcast ini nih, karena nantinya bakal ada informasi-informasi yang menarik yang belum kalian ketahui. Baiklah, oke, tanpa basi-basi nih, langsung saja ya Bro and Sis, kali ini kita bahas seputar ekstrakurikuler PMR. Nah, siapa nih yang ikut ekstrakurikuler PMR? Kalian wajib dengerin ini ya, keren banget nih PMR. By the way nih guys, Kak Dea ini merupakan ketua ekstrakurikuler PMR tahun 2021-2022. Bener nggak Kak? Ya benar. Wah, kalau boleh tahu kita sharing-sharing dulu nih kayak Kak. Waktu jadi ketua PMR itu Kak Dea gimana sih Kak ceritanya, asal mulanya? Apakah Kak Dea itu mencalonkan diri ataukah dicalonkan, kayak gimana gitu Kak, coba? Ya pertama-tama itu ada sih lowongan atau tawaran itu suruh ikut daftar jadi ketua PMR. Terus awal-awal sih yakin nggak ya gitu. Terus kayak masih bimbang gitu ya iya, Kak? masih bimbang. Terus tahu-tahu dimasukin ke grup, dimasukin grup ke kandidat aku gitu. Terus ditanyain siap nggak sih gitu. Tapi kalau mau ditolak kok, ya Allah masa ditolak gitu. Terus ya udah deh diterima aja, siap nggak siap harus siap gitu. Terus ya udah akhir-akhir terus ditawarin, diseleksi, akhirnya jadi kandidat dan sampai sekarang bisa jadi ketua. Keren. Kalian yang ikut ekskul PMR yang mau jadi ketua atau siap nih dirinya jadi ketua, nanti bisa sharing-sharing juga sama Kak Dea. Ya boleh banget tuh. Ini Kak Dea ini masih anget-angetnya nih jadi Waduh, ketua ya. Apa tuh? Iya kan. Kalau boleh tahu sih kapan sih Kak tanggal waktu pelantikan atau waktu dijabat jadi ketua itu tanggal berapa? Seingat aku sih tanggal 22 Desember kayaknya sih. Wah, masih anget. Ini aja baru bulan Maret ya kan, baru Desember banget nih, baru kemarin. Jadi kalau yang mau sharing-sharing atau tukar-tukar cerita sama Kak Dea, boleh kan langsung aja cari Kak Dea di Ya, sekolah boleh banget. nih ya, boleh. Nah, kalau jadi ketua itu kan pasti kayak ada kontribusinya gitu ya Kak, kayak ada kerjaannya gitu. Kalau boleh tahu kerjaannya jadi ketua PMR itu gimana sih Kak? Sebenarnya jadi ketua tuh sama aja sih sama ekskul-ekskul lain. Cuman bedanya kalau jadi ketua PMR kan itu lebih ke kesehatan. Jadi kita bantu, apalagi ini di musim Covid kayak gini, kita bantu mengingatkan untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tetap menjaga prokes pokoknya lah. Wah, kalau di lingkungan sekolah tetap PMR ya tugasnya, kayak Iya, ngingetin gitu ya harus Kak. itu. Oh, Iya. ya. Kalau aku juga lupa nih Kak, mau tanya. Kalau waktu pemilihan ketua itu kayak pakai sistem nggak sih Kak? Kayak sistemnya itu voting ataukah musyawarah ataukah gimana nih Kak? Kalau untuk sistem itu ada 17 kandidat pertama. Setelah itu dipilih oleh senior atau kakak kelas kita, itu tinggal menyisakan 7 kandidat. Setelah itu baru deh di voting oleh seluruh anggota PMR. Wah, jadi berarti Kak Dea ini memiliki suara yang terbanyak dan terunggul ya Kak dari Ya, bisa kandidat-kandidat dibilang yang seperti lainnya. itu. Waduh, keren. Jadi kalian ini tepat banget nih yang milih, yang nyoblos sama Kak Dea. Kak Dea cocok banget nih jadi ketua nih. Nah, kalau kayak gitu kemudian pasti kan kayak di organisasi atau di kegiatan ekstrakurikuler itu ada pengurus-pengurusnya gitu ya Kak. Iya. Ada nggak sih Kak pengurus spesial atau pengurus yang di ekstrakurikuler lain itu nggak ada? Ada nggak sih kalau dari PMR?
Kalau pengurus spesial sih sebenarnya nggak ada, semua pengurus itu sama. Cuman kalau di PMR itu ada ketua UKS dan ketua PMR. Jadi ketua kalau biasanya kan kalau di eskul lain kan ketua umum, ketua Iya, 1, bener ketua bener 2 bener. seperti itu. Kalau di UKS sendiri itu ketua PMR dan ketua UKS. Wah, jadi ada 2. Kalau kalian tertarik sama jadi ketua PMR ataupun jadi ketua UKS, bisa banget ya kan buat warga-warga Semanila juga. Ataukah nanti generasi-generasi yang selanjutnya adik kelas kita ya Kak. Iya kan? Wah, Iya bisa bagus itu. banget sih yang suka kesehatan bisa ikut ekstrakurikuler PMR. Nah, kemudian kalau ekstrakurikuler itu kegiatannya gimana sih Kak? Atau ada hari-hari tertentu kah? Atau ada jam-jam tertentu kah? Gimana itu Kak? Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakannya di hari Senin. Kalau untuk jam 15.30 sampai 16.25 lah itu. Oh, jadi kalau jam 15.30 itu sampai jam 16.25 itu ngapain aja sih Kak kegiatannya biasanya? Ya mungkin pertama pembukaan, terus yang Pembukaan. kedua itu kegiatan ya materi-materi, Pemberian materi terus gitu ya Kak? iya sharing-sharing, terus tanya jawab. Terus kalau udah 6.25 penutup sih. Oh, jadi itu kayak ada dari pengurus ada tugasnya masing-masing ya. Iya, Misal ada ini kamu PJ-nya bagian masing-masing. bagian pembuka, Ya, bagian mengingatkan presensi, bagian gitu. memberikan absen gitu. Jadi ada tugasnya Iya, masing-masing udah ya. ada tugasnya masing-masing. Oh, baik. Kalau materinya itu biasanya apa aja sih, Kak? Materi di PMR itu banyak sih, ada donor darah, tentang luka bakar, terus banyak sih ya sekitar kesehatan aja yang masih bisa mencakup di PMR SMA. Wah, keren. Nah, kalau media yang digunakan kalau misal masih online kayak gini, masih online kan, Kak? Iya, masih Oh, online. masih online. Nah, kalau media yang digunakan itu apa sih, Kak? Kayak WhatsApp kah atau Instagram kah atau apa gitu? Ya, ada grup WhatsApp sih. Di grup WhatsApp itu ya kita adain kuis lah gitu. Terus biar nggak bosan. Nanti kayak cuman diberikan materi cuman suruh baca, suruh nyatet, kan bosan kan sih. pastinya. Apalagi Kak di rumah gitu ya kan. Iya kan. Bosen sih. Kalau dikasih kuis terus ada hadiahnya apalagi itu pasti kan semangat banget kan. Bener gitu. sih, bener. Kalau aku sih juga mau sih kayak hadiah tapi nggak mau kuisnya. Mau hadiahnya aja. kayak Ya gitu ya. kayaknya gitu sih. Mau yang enak-enak Iya, tok, yang nggak susah-susah nggak mau. susah-susah nggak mau dibuang aja dikasih temannya ya. Oke, ada nggak sih Kak kayak biasanya kan ada presensi gitu absen ada Kak? Ada. Itu pakai list di WhatsApp ataukah di Google Form atau Ada gimana? yang list di WhatsApp, ada yang di Google Form. Kadang mengerjakan soal itu udah termasuk presensi. Oh, jadi nanti ada materi dulu, terus Ya. nanti ada soal dikerjakan, itu Ya. udah termasuk presensi Ya gitu. bisa. Terus kadang juga ada presensi tersendiri juga. Tergantung soalnya itu untuk presensi atau hanya untuk menguji gitu. Oh, ada ya. Tapi aktif nggak sih Kak orang-orangnya gitu kayak di anggota-anggotanya di grup itu aktif nggak kurang lebih? Ya aktif, cuman adalah beberapa yang ya banyak lah gitu alasan ini itu ya biasalah. Ya, Namanya juga manusia. apalagi kan kalau kayak gini kan online ya, kayaknya males gitu ya Kak ikut ekskul kayak gaya-gayaan aja nih ikut Iya, ekskul. biar lihat wah. Wah, gitu. nah kalau kayak gitu ada yang males biasanya, ada yang nggak mood gitu. Solusinya apa sih Kak dari Kak Dea yang kebetulan selaku ketua PMR juga nih. Nah, jadi gimana solusinya untuk anggota-anggota yang males kayak gitu Kak? Ya pertama kita kan tanyain dulu gitu alasan kenapa sih kok males gitu. Mungkin bilang jawab kayak materinya itu aja cuma bosen kayak gitu ya? bosen gitu. Terus kadang kita ya berpikir cuman pakai kuis gitu terus ada hadiah. Terus mungkin kalau ada peluang gitu misalnya kita ada pertemuan cuman kalau di masa ini belum diizinkan juga sih dari pembina belum dapat izin ya dari belum dapat pembina izin ya. juga Tapi kalau misal dari ekstrakurikuler PMR itu ya jangan nggak berani ya Kak ambil langsung keputusan, harus konfirmasi dulu sama pembina gitu ya. Iya, walaupun kita PMR kita termasuk kesehatan cuman ya kita juga nggak berani gitu. Kalau ada masalah atau ada apa-apa siapa yang mau tanggung jawab? Iya bener banget sih. Apalagi Kak Dea ini selaku ketua, berat ya Kak ya. Iya, berat sekali menanggung beban seperti menanggung beban hidup. Tapi kalau dijalanin dengan senang hati, Iya, dengan dengan sepenuh santai hati, gitu pasti ya. enjoy ya Kak. Enjoy. Nah, Harus dibuat enjoy sih. wah,
Tapi nih guys, ada yang menarik nih hari ini. Kak Dea ini kayak pakai baju ciri khasnya dari ekstrakurikuler PMR. Kalian penasaran kan pastinya? Penasaran nggak nih? Tapi aku mau tanya dulu Kak, ini bajunya warna merah, terus ada logonya. Ini logo apa ya Kak? Kalau mau tahu ini logo Mm-mm. PMI, Oh, logo PMI. PMI Palang Merah Indonesia. Oh, Jadi jadi kalau logo PMI misalnya kayak gini. ada relawan-relawan yang Mm-mm. misalnya ada bantuan bencana alam gitu. Mm-mm. Itu biasanya dari PMI yang membantu gitu. Oh, nah ada lagi nih yang menarik, kurang satu lagi nih. Kak Dea ini kayak pakai bendera, kayak apa ya? Kalau dibilang bendera juga bukan. Hasduk mungkin bisa dibilang Iya bisa dibilang hasduk juga bisa. Kayak apa sih Kak ini sebenarnya? Bentar ya. Oh ya, bentar. boleh nih. Mau kita tahu nggak nih? Ya kayaknya kalian penasaran banget nih. Soalnya Nih. unik nih. Ini adalah apa ya? Bisa dibilang hasduk mungkin ya, hasduknya PMR. Warna kuning ini kan warna PMR Wira tingkat SMA ya. Dan ini warna putih. Kalian tahu kan kalau warna putih itu pasti melambangkan kesucian. Wah. Terus kalau oke, yang ini seperti tanda salib, tapi buat tanda salib ya guys. Ini bendera dari Swiss. Oh, Tuh. kenapa sih Kak kok benderanya dari Swiss? Kenapa nggak dari India atau dari Indonesia atau dari apa gitu? Kenapa? Ya karena yang pertama mencetuskan PMR itu kan orang yang lahir di Swiss. Jadi mungkin karena untuk menghormati jasanya jadi memakai bendera Swiss Oh, seperti itu. bener unik banget nih. Boleh pegang nggak nih Kak? Ya boleh nggak gigit ya. Ini jadi aku ulangin lagi ya, karena ini benderanya warna kuning ini tadi melambangkan PMR pada SMA ya Iya, Kak. benar. Nah SMA, kalau udah SMA kalian adik-adik, nah kalau mau tahu, kalau kalian lihat kakak-kakak yang pakai bendera warna kuning, itu bendera apa sih? Oh berarti kakaknya udah SMA. Oh, Jangan iya, sampai benar. kalian tebak, wih kok kakaknya pasti masih SD gitu. Wah, Iya nggak salah mungkin banget dong, sih. aduh. Nah, buat pengetahuan juga. Terus ada warna putih. Putih ini selalu melambangkan tentang kesucian. Nah, ada juga ini tanda. Tandanya ini seperti yang ada di bendera di Swiss gitu, yang tadi udah dijelasin ya. Iya. Oke, baik, terima kasih nih Ya, Kak Dea. sama-sama. Boleh disimpan aja dulu, nggak usah dipakai, Oh, nggak iya, apa-apa iya. Kak. Kita selalu merepotkan ya, maaf ya Kak. Tidak apa-apa. Nah, tidak biar apa-apa. juga tambah informasi juga buat kalian ya kan. Nah, kalau misal nih Kak, ada kalau kayak gitu tuh ada kayak pengurus-pengurusnya gitu Kak sih. Misal ada yang ngerawat seragam sendiri, kayak yang nyimpen-nyimpen seragam sendiri atau gimana? Iya pasti ada ya, itu yang si perkap biasanya. Itu bertanggung jawab untuk seperti merapikan seragam, menjaga peralatan yang ada di UKS gitu. Oh. Karena kan memang sering terjadi, mungkin itu ya yang tongkat orang itu biasanya buat mainan. Wah, bahaya itu. Nanti Itu bisa tanggung patah jawab, yang tanggung iya. jawabnya itu. Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab kan PMR lagi. Iya, Makanya itu kita pastinya bagi. balik ke yang tadi yang bertanggung jawab Iya, tadi yang bertanggung ya, Kak. jawab tadi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kalau aku tuh kadang berangkat sekolah itu jam 6.20 udah sampai sini. Terus habis turun dari parkiran motor itu, aku selalu lihat ada siswa entah dari PMR atau dari mana. Itu kayaknya dia itu selalu berdiri di samping alat cek suhu tubuh. Nah, itu dari PMR apa bukan sih Kak? Ya benar, itu dari PMR, itu diminta dari sekolah karena memang ini masih pandemi, kita disuruh membantu mengingatkan jangan lupa cek suhu, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa menjaga jarak. Orang dijaga aja kan kadang masih kayak melipir, males cuci tangan Bener gitu. sih, kayaknya aku juga pernah, aduh maafin ya PMR. Tapi emang kadang aduh, kali kayak gini sekolah harus cuci tangan dulu, harus cek suhu dulu, harus pakai jaga masker, jarak, harus pakai iya. masker. Tapi kita harus bisa menerima sih, kayaknya situasi juga nggak bisa harus kita bisa terima sih ya. Kalau kayak gitu tuh Kak, kalau misal ada siswa kan waktu dicek tubuh itu kayak suhunya itu tinggi banget, kayak 39 atau bahkan sampai 40. Nah itu gimana sih Kak solusinya, atau cara menanggulanginya gimana dari PMR sendiri? Ya pertama-tama kita akan bawa ke UKS dulu ya, tapi dengan kita juga tetap menjaga prokes karena memang
ini rawan kan ya, Kak? iya rawan. COVID-19 ini kan salah satu gejalanya adalah panas lebih dari Iya, 37 ya. Aduh, ngeri. Terus kita ada yang mengkompres, ada yang konfirmasi ke pembina gitu. Yang cari-cari pembina iya, gitu ya. Kalau kita udah cari pembina, pasti pembina menyuruhnya tuh langsung pulang. Karena apa? Karena memang prosedur dari pemerintah juga seperti itu. Siswa yang sakit atau siswa yang suhunya lebih dari 30 derajat itu harus pulang, harus dipulangkan. Jadi kalau misal kalian itu dari rumah udah ngerasa badannya udah nggak enak, udah kayak panasnya tinggi banget nih, aduh greges gitu awaknya, ada tubuhnya gitu ya kan, mending kalian izin dulu ya, izin sama wali kelas, Bapak ini saya kayaknya kondisinya lagi nggak fit, nanti ndak malah merugikan orang lain juga. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah bener banget nih, harus dicegah. Takutnya yang kena malah lebih banyak dari itu. Ya kan, takut banget ya. Soalnya ini kayaknya mudah tertular gitu deh, Kak. Iya, ini penyakitnya sepertinya mengerikan ya. Resikonya juga besar, jadi harus tetap jaga dirinya masing-masing biar nggak merugikan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya benar banget itu. Terus kalau misal nih Kak, kalau misal yang guru itu Kak, guru yang mengalami panas, misal guru kan juga cek suhu ya Kak. Iya. Pastinya dong buat contoh anak didiknya. Kalau ada guru, kalau misal suhu tubuhnya juga tinggi, itu juga harus sesuai yang kayak tadi Kak, prosedurnya yang tadi. Ya kita gitu. Juga ke UKS dulu, terus kita bilang juga ke pembina. Biasanya nanti dari pihak pembina menghubungi pihak keluarga untuk menjemput. Kalau mau diantar kan nggak mungkin kan, soalnya kan guru. Jadi mungkin dari pihak keluarga nanti menjemput gitu biasanya sih kalau untuk guru. Tapi kalau yang petugas-petugas yang kayak tadi tuh Kak, biasanya berangkatnya sih jam berapa? Aku kayak udah berangkat pagi banget, tapi kok itu orang udah ada di situ, udah nungguin alat, itu datangnya dari jam berapa gitu Kak? Biasanya sampai sekolah sih jam 6:15 ya. Waduh. Itu dari jam 6 ya itu udah mungkin ada ya yang udah datang terus siap-siap nyiapin kayak cek suhu tubuh, terus mastiin kalau sabun-sabun itu masih ada, terus juga kalau udah ada yang datang itu kayak mengingatkan jangan mau bergelombol. Kalau mau bicara ya bicara aja tapi tetap jaga jarak, maskernya juga harus dipakai gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi kayak gitu nanti selesainya harus nunggu bel gitu baru balik ke kelas gitu ya Kak? Iya, biasanya jam berapa ya? Jam 6.58 itu biasanya udah balik ke kelas. Kita emang di situ punya tanggung jawab, tapi kita juga harus bisa membagi waktu untuk pelajaran juga. Bener gitu. Banget sih. Sekolah jangan ditinggalin juga ya, pelajarannya tetap harus fokus. Apalagi sebentar lagi kayaknya kita mau PTS nih. Iya, PTS, waduh. Harus mempersiapkan dirinya masing-masing. Harus benar-benar mempersiapkan diri, jaga kesehatan. Jangan kemana-mana ya guys, kalau nggak penting-penting amat. Harus belajar aja sih di rumah, tapi juga kadang bosen sih, butuh refreshing gitu. Iya. Sekali-sekali, tapi prokesnya tetap dijaga. Harus tetap dijaga. Jangan merugikan keluarga, nanti malah kita pulang bawa virus nanti. Nah, bahaya banget sih soalnya ya kan, rawan juga buat yang anak-anak muda, apalagi yang orang-orang tua itu kan mudah kayak terkena penyakit. Kita sehat-sehat aja, kita daya tahan tubuhnya kuat. Mungkin nanti kita pulang ada nenek kita, terus kita bawa virusnya, belum bersih-bersih, udah cium tangan, wah tersalur ya. Si virusnya tersalur. Jadi kayak bahaya banget, harus tetap antisipasi juga ya. Iya harus. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Kak, kayaknya sih di PMR itu kalau misal udah ada tugasnya masing-masing, tapi dia nggak ngejalanin tugasnya itu dengan baik, ada nggak sih Kak kayak konsekuensi atau apa gitu? Kalau di PMR konsekuensinya biasanya didenda. Ada dendanya ya? Iya, itu karena itu tadi ada ketua PMR dan ketua UKS tadi. Jadi kalau kita aku kan PMR gitu. Jadi kan kalau itu mungkin tanggung jawab ketua UKS, salah satu tugas ketua UKS. Jadi kan kalau nggak menjalankan tugas kalau didiamin aja cuma ditegur. Ya pertama mesti ditegur dulu tegur. Terus kedua diingatkan, kalau nggak mau ya udah itu didenda tadi. Wah, didenda. Mau nggak mau harus didenda. Kalau aku sih milih ngejalanin tugasnya sih Kak daripada buat denda. Karena uang denda itu eman-eman sih. Kalau aku sendiri
bisa buatlah beli kuota gitu ya beli kan. seblak juga bisa kan. Seblak sih best banget nih. Iya itu Nah, best banget kayaknya sih. tadi nih Kak, aku waktu sebelum tag video ini tadi, aku lihat nih story WhatsApp-nya anak-anak PMR. Terus kayak serentak semua gitu. Iya. Nah, kalau tadi itu baru memperingati hari apa sih Kak? Itu hari ginjal sedunia. Nah, oh jadi hari ini tuh memperingati hari ginjal Dunia. Ya, kalau hari ginjal sedunia itu biar apa sih Kak fungsinya? Ya untuk mengingatkan lah ke orang-orang supaya menjaga ginjal, merawatnya. Bukan harus dilap ya, tapi kita kayak mencegah gitu loh. Kita nggak usah kebanyakan ngerokok. Tapi ya sebenarnya bukan nggak usah kebanyakan, tapi emang nggak usah ya, nggak usah ngerokok. Jangan minum minuman keras. Nah, bener banget. Jangan sering bergadang juga itu. Yang kalian anak muda ini pasti hobi banget begadang nih. Iya, hobi banget pasti. Aku sih juga. Sama ya. Begadang buat nge-scroll TikTok walaupun Iya. itu hal nggak penting tapi bisa buat refresh diri Iya sih. karena juga masa kayak gini nggak boleh kemana-mana, mending scroll TikTok Ya ya nggak? bener sih, harus sih. Nah, kalau misal nih Kak, aku nih ada iseng gitu kayak jual ginjal gitu, gimana sih Kak buat beli iPhone gitu? Waduh, gimana itu? Orang gimana ya? Kita aja misalnya ya nggak punya pasangan, cari-cari pasangan. Ginjal kan ada pastinya. dua ya, Kak, Iya, ya? ginjal ada dua. Yang satu dijual, kasihan dong jomblo yang Iya, satu. sendirian. Nangis dong Kayak yang nanti. penontonnya ini kayaknya sendiri. Iya, kayak sendiri-sendirian ya. Aku sih juga masih sendiri. Nggak apa-apa sih single, nggak apa-apa. Iya, ya. iya nggak apa-apa. Single